Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Jin Mutakin. Pada video kali ini saya akan membahas tentang alat navigasi auto steering gear. Ini kebetulan saya ketemu langsung sama ahlinya, Mualim 3, Mualim 2, maaf, Mualim 2 di kapal yang biasa buat trek kapal sehingga dapat pelayanan jalannya otomatis, kapal otomatis. Gimana Pak penjelasannya Pak? Ya. Selamat sore guys. Selamat sore. Jadi ini Mas Mutakin ya. Kapal ini dibuat di Korea pada tahun 2008. Oh ya. Dan kapal ini sudah menggunakan alat navigasi yang dibilang cukup canggih lah pada era-era ya. Kemungkinan ya masih belum tercanggih sama yang terbaru, tapi sudah memadai lah kecanggihannya. Mana kapal ini sudah dilengkapi dengan electronic chart display. ECDIS. Sudah dilengkapi dengan ECDIS, di mana ECDIS ini sudah terkonek atau tersambung ke radar dua-duanya. Radar 1, ya, radar 2 ya. Radar Ya, itu expert. ya. Dan juga tersambung ke yang namanya Voyage Data VDR. Recorder. Ini namanya nih. VDR. VDR ini. Ini namanya VDR. Jadi Jadi VDR ini kalau dibilang kota hitam. lain katanya itu kalau di pesawat Kota itu hitam. black box. Ya, kota hitam. Jadi kalau kita di insiden apa nanti rekaman jejaknya semuanya di sini. terdetektor di sini, terdetektor di sini. Oke. Jadi termasuk bukan alat navigasi aja yang terpasang di data void recorder ini, VDR ini, juga termasuk yang ada di engine room, Ya, seperti pintu kedap air. Di pintu kedap air yang ada di engine room, yang steering gear, termasuk pergerakan ini, data-data pergerakan dari kamar mesin. Ya. Jadi kamar mesin semuanya Ya. masuk ke sini. Dan termasuk kita lagi ngomong-ngomong terdeteksi di sini karena ada mic-nya. Ya. Itu nanti masuk ke VDR. VDR. Ini kita kembali lagi ke ini kan kapal ini sudah dilengkapi auto steering gear. Dan kapal ini sudah dilengkapi dengan yang namanya auto steering track. Track ya. Berarti Jadi auto steering track itu bukan sekedar auto steering, tapi sudah mengikuti track. Jadi sesuai dengan track itu adalah track kapal yang akan kita lalui. Di sini ada garis merah, ini adalah garis kapal yang akan dilayari. Secara otomatis ini kapal titik ini merah ini adalah track kapal yang dilalui. Berarti secara otomatis kapal mengikuti track itu maksudnya nggak perlu memegang kemudi Pak ya? Ya, jadi di sini udah kita setting, kita masukkan waypoint, semua waypoint apa kita bikin waypoint atau garis haluan kapal. Kita display dan kita masukkan ke di sini yang namanya kita setting di sini yang namanya track. Di sini masih set system track. Jadi begitu kita masukkan set system track ini adalah track kapal yang akan kita lalui. Ini adalah perairan kita, waypoint nama-nama yang akan kita lalui ada di sini. Berarti jalur kapal kita sekarang ini Pak ya? Sekarang jalur kapal ini. Setelah kita masukkan sistem track, lalu kita langsung apply ke yang namanya radar. Kenapa harus masuk ke radar? Karena kita auto tracknya atau auto pilotnya kita digerakkan dari radar unit ini. Berarti intinya dengan menggunakan auto track ini tanpa menggunakan kemudi manual sangat mengganggu, sangat mempermudah kru juga Pak ya? Jadi mempermudah kru. Tapi sebelumnya untuk bisa masuk ke auto track, jadi di sini ada settingan. Di sini di menu namanya pilot. Disinilah kita atur di sini untuk radar limitnya 20 derajat, course-nya 10 derajat, track-nya 200 meter, drift-nya 10 derajat. Jadi di mana kalau 20 derajat ini radar bergerak 20 derajat, itu auto track pasti akan berbunyi alarm, terdeteksi alarm bahwa
kemudi bergerak sampai 20 derajat. Dan dimasuk haluan. Haluan kalau sudah sampai jatuh sampai 10 derajat pengerewang atau bergerak, kapal bergerak, haluan kapal bergerak sampai 10 derajat, dia akan alarm. Dan trek 200 meter. Jadi harus 200 meter atau kurang baru kita bisa menggunakan auto track ini. Ini mau menanyakan, berarti umpamanya belok nanti secara otomatis kapal ini belok sendiri Pak ya? Ya, jadi kalau auto track ini, jadi kapal sudah digunakan atau sudah dikemudikan secara auto mengikuti garis yang kita buat ini, garis merah ini. Berarti sangat membantu kru juga Pak ya, mempermudah kru ini ya. Kalau kapal sudah mendekati garis belok ini, garis titik waypoint selanjutnya, itu kita di sini ya. Nah ini, kita setting di sini. Kita setting di sini sesuai dengan kemauan kita berapa kabel atau berapa mil sebelum belok. Kita setting alarmnya, itu sudah akan ada peringatan dari radar akan berbunyi. Dari radar berbunyi untuk persiapan belok. Berarti kalau kita pencet execute di sini. Ada lambang, ada tulisan execute. Berarti Pak, ini Pak mau tanya. Berarti kalau steering ini cuma digunakan kalau pas steering ini digunakan pas manuver manual. Kalau pas manuver atau lagi keadaan kita dalam darurat, masuk selat, masuk selat atau arus kapal arus terlalu kencang, jadi kapal susah untuk dikendalikan dengan auto track, kita pegang secara manual. Jadi kalau ombak, kalau kita menggunakan ingin menggunakan auto, tapi harus terlalu kencang, terus kapal goyang-goyang, alangkah bagusnya kita kembalikan ke auto heading aja, dimana nanti kapal tidak usah menggunakan manual steering, tapi menggunakan heading aja, cuma tidak otomatis. Di-adjust di sini. Sangat tapi kalau sudah masuk ke track, kapal sudah mengikuti garis ini, termasuk belok akan belok sendiri. Otomatis bisa sampai Surabaya pun. Sampai Surabaya, yang penting nggak ada kapal, penting aman namanya. Kalau nggak ada kapal nggak ada apa, bisa belok sendiri. Oh, kapal jalan otomatis sendiri. Secara otomatis sendiri. Kalau pingin ini ada istilahnya Anda sibuk, di sini mungkin ini bisa menggunakan yang namanya di sini alarm kita pasang dengan menggunakan target alarm, menggunakan zona. Dari zona ini nanti Anda akan mendeteksi zona ini, merah ini. Kalau di zona ini nanti ada suatu target atau kapal atau perahu yang masuk ke sini, akan berbunyi alarm titik. Kita mengetahui. Ya, kita harus mengikuti, intinya kita harus mengikuti perkembangan zaman Pak, teknologi, kecanggihan teknologi ya. Betul. Ya, kalau kita nggak mengikuti perkembangan zaman, kemajuan teknologi, kita akan ketinggalan ya Pak ya. Jadi sekarang sudah kapal-kapal semuanya sudah dipenuhi dengan yang namanya electronic chart display sama radar dan radar ARPA. Jadi itulah kelebihannya dari kapal ini, dia bisa menggunakan auto track, di mana kapal bisa dikemudikan secara otomatis dan dibelokkan secara otomatis tanpa memegang kemudi. Oke, ini saya ngomong sama yang ahlinya yang biasa buat track. Kalau saya kan bagiannya di bawah, bagian mesin-mesin bawah. Kalau ada masalah dengan alat-alat ini, otomatis langsung yang dicari Bapak ini. Ya saya juga masih belajar Pak, yang penting itulah yang dicari Bapak ini terutama, karena dia yang berhubungan dengan elektroniknya, dengan listrik-listriknya dia. Yang penting kita sama, saya juga masih belajar. Oke sobatku, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun penayangan yang tidak berkenan dalam video saya ini. Salam sayang, salam damai selalu dari saya. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, kelimpahan rezeki. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.